Sampai saat ini pada penelitian pada semua jenis vaksin yang sudah diedarkan, jadi pada Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Janssen, ini belum ditemukan adanya gangguan baik pada pertumbuhan janin maupun pada proses persalinan dan janin pada luaran janinnya. Jadi setelah bayi lahir. Jangan sampai kita seperti gelombang kedua yang kemarin. Kita belajar dari gelombang kedua kemarin. Jangan sampai nanti muncul gelombang ketiga. Ini yang harus kita waspadai. Karena disinyalir dari ahli, kalau umpamanya prokes kita tidak bagus, kita aktivitas sudah seperti mulai seperti biasa lagi, tapi prokes tidak dijaga secara ketat, maka kemungkinan gelombang ketiga itu akan muncul. Halo Sobat Mako, berjumpa kembali bersama saya Vivin Citra tentunya, dan pagi hari ini saya akan ngobrol bersama dua dokter gitu ya. Kita akan sharing tentang tema kita mengenai pahlawan pandemi dan sekaligus memperingati Hari ID. Dan saya sudah bersama dengan narasumber saya. Ini kita akan melakukan via Zoom ya, karena memang masih di tengah pandemi. Ada Dr. Novina Purwita Kartikarini SPOG. Beliau adalah dokter dari Rumah Sakit Puribunda dan juga Rumah Sakit Melati Husada. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Dr. Novina. Waalaikumsalam Mbak Citra. Terima kasih dokter atas waktunya. Kita ganggu bisa bergabung di pagi hari ini, Dok. Sama-sama, senang kok dapat. Oke. Dan selain Dr. Novina, pagi hari ini saya juga sudah tersambung dengan Dr. Ungki Agustiawan SPPK. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Saiful Anwar, kemudian juga dokter spesial paru di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah. Assalamualaikum Dr. Ungki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi dokter. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Ungki juga ya bisa bergabung ya pagi hari ini, menyempatkan waktunya untuk kita saling ngobrol tentang tema kita di pagi hari ini. Mungkin yang pertama saya mungkin akan ke Dr. Novina terlebih dahulu ya dok. Boleh, monggo silakan. Dokter, ini kan pandemi ya, masih berlangsung. Kemudian Kota Malang pun juga sempat kemarin turun level, kemudian akhirnya sekarang masih berada di level 3. Masih tetap praktek gitu ya, dengan banyaknya pasien gitu, ada perasaan kayak was-was gak sih dok? Iya sih. Tapi kan memang kita sudah dibekali ya dengan oleh organisasi profesi selalu diingatkan untuk menjaga dengan APD. Jadi walaupun praktek pun kita pakai APD. Mungkin Mbak Citra lihat sendiri ya, selalu penuh full APD-nya. Iya, benar. Iya, benar sekali. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah COVID sendiri atau virus ini, ibu hamil gitu kan, otomatis kan kondisinya berbeda nih dok dengan mungkin pada ibu-ibu yang tidak hamil seperti itu. Apakah ibu hamil ini juga rentan sekali untuk terkena virus COVID-19 begitu dok? Ya, secara fisiologis memang ibu hamil akan mengalami penurunan dari imunitas Mbak, karena bagaimanapun dia sedang carrying baby gitu ya, itu adalah benda asing sebenarnya untuk tubuh ibu, sehingga memang kapasitas imunitas akan diturunkan secara alami oleh tubuh untuk menerima si bayi, sehingga otomatis kalau memang imunitasnya terdegradasi walaupun hanya sedikit, terdegradasi walaupun sedikit, tetap dia akan menjadi host yang lebih capable untuk menerima virusnya. Jadi memang agak harus lebih hati-hati untuk ibu hamil. Benar. Oke. Nah, kalau menurut Dokter Ungki sendiri, kalau tadi Dokter Novina sempat bilang bahwa ibu hamil lebih rentan gitu ya. Sebenarnya kondisi orang pada umumnya gitu ya, ketika terkena virus atau terpapar virus COVID-19 ini, sebenarnya kondisinya seperti apa sih dok? Mungkin ini kan kalau kita bilang bisa yang diserang itu adalah paru-paru gitu dok. Nah, ini kondisinya tuh bagaimana gitu ketika virus ini masuk ke dalam tubuh manusia? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau bilang siapa sih yang terkena,
dan juga kondisi seperti apa. Yang pertama, yang jelas pasti orang yang berisiko tinggi. Salah satunya orang ibu hamil, kemudian orang dengan komorbid, kemudian orang usia lanjut dan anak-anak. Dan di situ pun juga intinya adalah imunitas yang menurun. Kemudian juga orang yang kontak erat atau di daerah yang memang terpajan oleh virus tersebut. Umpamanya nakes memang juga pasti akan rentan risiko tinggi dibandingkan dengan yang tidak di daerah zona merah, kayak gitu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana sih kondisinya kalau umpamanya terinfeksi. Memang penularannya itu lewat inhalasi yang paling banyak ya. Jadi masuk ke saluran nafas, kemudian ke paru yang paling banyak. Tapi jangan dilihat itu juga, di luar organ paru pun juga terkena. Gejala di luar organ paru pun juga kena, karena memang dia akan berikatan dengan S2 reseptor yang juga tidak semata di saluran nafas saja, tapi juga di gastrointestinal, yaitu di daerah saluran pencernakan. Yang gejala juga diare kayak gitu, bukan tidak ada gejala pernafasan juga ada. Jadi tidak semata paru yang ada, walaupun memang paru jatuhnya yang beratnya memang paling banyak ada di masalah respirasi. Tapi organ-organ yang lain pun juga turut terganggu, begitu nggak dok? Betul. Nah, mungkin dokter bisa dijelaskan ketika seseorang sudah terpapar virus COVID-19 seperti itu gitu ya, apakah terjadi perbedaan gitu dok ketika seseorang sudah terpapar dengan orang yang tidak terpapar, baik dari sisi imunitasnya misalnya, daya tahan tubuh seperti itu dok? Jadi kalau orang terpapar itu bisa menjadi sakit dan juga bisa tidak menjadi sakit. Nah, bisa aja dia tidak sakit atau yang disebut sebagai asimptomatik, tapi dia terinfeksi dan dari hasil pemeriksaan PCR-nya positif. Nah, dia juga akan potensi menularkan orang lain, tapi dia nggak ada gejala apa-apa. Kemungkinan besar imunnya itu cukup tinggi. Selain itu juga mungkin dia sudah terproteksi salah satunya dengan vaksinasi. Kemudian kalau dia bergejala itu kita gradingkan atau derajatkan menjadi 4 gejala. Gejala ringan, gejala sedang, berat, dan gejala kritis. Dari gejala tersebut memang kalau yang ringan bisa aja dia isolasi terpadu atau di rumah sakit lapangan. Kalau gejala sedang ke atas ya memang dia harus rawat inap kayak gitu di rumah sakit rujukan. Dan kalau berat dan kritis kita yang harus hati-hati, dan itu pun harus sebaiknya dirawat di ruang isolasi atau ruang pemantauan yang lebih ketat lagi. Nah, pada ibu hamil yang awal-awal dulu itu kebanyakan gejalanya ringan ataupun asimptomatik. Tapi yang gelombang kedua ini kebanyakan gejalanya jatuh ke berat. Terus terang saya sebagai dokter paru juga bingung dengan fenomena ini karena COVID itu saat ini masih dinamis ya, jadi masih bergerak dan kita juga harus mengeksplor apa sih yang terjadi pada COVID ini. Kalau saya bilang ya 1000 wajah, kadang pasien itu gejalanya cuma nyeri kepala seperti migrain juga ada kayak gitu. Pada ibu hamil mungkin gejalanya mungkin enggak ke respirasinya, dan kadang-kadang ibu hamil yang hamil besar dia juga secara anatomis dia akan menekan parunya. Dia jadi seseknya bertambah ya dok, benar-benar. Yang sangat sulit juga kalau ibu hamil. Saya kalau menerima ibu hamil itu was-was karena ada 2 nyawa di situ. Iya, benar. Dan kadang orang menyepelekan ya dok, mungkin dianggap wajar gitu ketika sesak nafas gitu, wajar ibu hamil seperti itu. Dan mungkin saya akan ke dokter Novina nih mengenai tanggapan dari dokter Ungki barusan gitu ya. Ketika seseorang nih dok merasa bahwa padahal dia terpapar gitu ya, misalnya ini wajar karena ibu hamil memang sesak nafas, berjalan aja pun kayaknya ngos-ngosan gitu ya dok ya. Nah ini seperti apa dok kalau fenomena seperti ini? Ya memang betul sih kata dokter Uge. Jadi memang ibu hamil ini maju kena mundur kena kalau kayak gini nih. Sebenarnya kewaspadaan yang utama. Jadi biasanya kita tetap mencari gejala penyerta, misalnya pasiennya demam enggak gitu. Dan kita memang
selalu mencoba mengedukasi ibu hamil untuk terutama ya seperti orang-orang yang lain prokes. Nah itu dan selalu kita usahakan ibu hamil untuk dalam kondisi fit, salah satunya dengan menjaga pola makan, olahraga gitu ya. Nah kalau kadang-kadang curiganya jadi begini nih, kalau dia udah, saya rajin bawa olahraganya tapi kok ngap ya, nah itu biasanya ya walaupun bukan pasti tapi kan curiga ya, cek saturasi O2-nya, kemudian cek tanda-tanda vitalnya. Kadang-kadang kalau perlu ya kita konsulin sama dokter paru, ini kenapa sih kok kayak gini, tapi memang pilih-pilih ya, artinya kalau kita melihat ibu kondisi klinisnya baik ya nggak apa-apa. Dan memang karena ibu hamil ini, nah ini tadi dokter Ungki sempat menyinggung masalah vaksin. Ibu hamil ini paling telat divaksin. Kita tuh baru gerakan vaksin ibu hamil nasional itu baru tanggal 19 Agustus. Jadi salah satu jawaban kenapa pada gelombang kedua ibu hamilnya lebih berat, bisa jadi karena memang kita belum terlindungi. Ibu hamil ini baru aja kita mulai, baru berarti sekitar berapa, 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan. Ada gelombang 2 Juli ya dok ya, gelombang 2 tuh sekitar Juli itu ya memang belum. Jadi gimana dia bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik dibanding dengan orang-orang lain yang sudah mendapatkan vaksin. Rasanya itu salah satu faktor kenapa pada yang gelombang 2 kemarin ibu hamil memang banyak sekali. Dari data Dinkes mungkin sekitar 27 orang ibu hamil yang sampai meninggal pada kasus COVID kemarin. Oke. Dan mungkin ada kaitannya nggak sih dok? Ini kan memang masih banyak sekali, padahal vaksin sudah digaungkan gitu ya, tapi masih ada orang yang pro dan kontra terhadap vaksin itu sendiri. Sama halnya akhirnya ibu hamil tuh agak was-was gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, saya kadang juga masih kayak gitu loh dok ya, karena ada rasa ketakutan gitu kan. Ini sesuatu hal baru, ini adalah virus baru yang kemudian dimasukkan vaksin ke dalam tubuh kita, itu kan kadang ada rasa ketakutan gitu. Nah, apakah ini juga ada efeknya gitu ya, atau efek negatif mungkin terhadap janin yang dikandung seperti itu dok? Ya seperti dokter Ungki bilang juga, ini ongoing proses ya, kita semua sedang berjalannya sama-sama meraba-raba, sama-sama tertatih-tatih gitu ya. Cuma kalau sampai sekarang memang kita pakai vaksin ini dengan izin emergency. Apa ya, dokter Ungki nggih? Izinnya izin emergency use. Emergency use. Jadi yang kita pakai dasar adalah penelitian pada hewan coba. Sampai saat ini pada penelitian pada semua jenis vaksin yang sudah diedarkan, jadi pada Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Janssen, ini belum ditemukan adanya gangguan baik pada pertumbuhan janin maupun pada proses persalinan dan janin pada luaran janinnya. Jadi setelah bayi lahir. Tapi ini belum menjadi penelitian jangka panjang. Kita di POGI masih melakukan penelitian. Jadi pada ibu hamil yang mengalami vaksinasi ini sudah langsung dipantau masuk pada kelompok penelitian. Jadinya ini nanti akan dilakukan observasi jangka panjang sampai bayi lahir. Nah ini kita belum tahu sampai 2 tahun kah atau sampai 3 tahun kah, kita belum tahu. Lagi-lagi kok banyak nggak taunya ya. Iya, sama-sama, memang kita masih sama-sama belajar tentang ini. Benar-benar. Pesan utama dari kemarin saya ngobrol dengan Ketua IDI Jawa Timur, Ketua POGI Malang, pesan utama untuk ibu hamil saat ini adalah satu, tetap prokes, pasti harus prokes. Dimanapun ingat bahwa dia vulnerable, dia rentan sekali terhadap virus ini. Yang kedua, vaksin yuk. Bagaimanapun vaksin ini sampai saat ini sangat membantu untuk melindungi ibu hamil. Secara khusus ya kalau di kami, tapi mungkin secara umum dokter mungkin bisa lihat sendiri pada saat dokter mungkin menghadapi pasien-pasien di lapangan, mungkin sekarang yang banyak yang non vaksin ya dok, yang berat ya. Betul. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan nanti sama dokter. Saat ini betul dokter Nina, yang pasien-pasien yang post vaksin itu gejalanya ringan, dan kalau umpamanya dia sampai rawat inap pun juga untuk pulang, dan juga sequel atau istilahnya gejala ikutan setelah terkena COVID itu sangat kecil sekali, dan dia cepat pulang kayak gitu. Sedangkan kalau yang belum vaksin itu jatuh beratnya cukup tinggi, dan sequel atau gejala ikutan post COVID itu cukup berat.
Apalagi kalau ibu hamil memang saat ini terus terang ya harus memang kewaspadaan itu cukup tinggi, apalagi kalau tidak vaksin. Itu yang harus kita perhatikan. Oke. Jadi memang ada perbedaan gitu ya Dokter Ongki ya antara ibu yang dengan divaksin gitu ya ketika hamil dengan ibu yang tidak divaksin ketika hamil. Seperti itu nggak Dok? Ya. Oke. Dan biasanya nih Dok, kalau tadi dijelaskan Dokter Ongki mengenai kondisi ringan, sedang, dan juga berat gitu ya. Ini bisa dikategorikan itu dilihat secara klinisnya mungkin seperti apa sih Dok ketika seseorang ini, oh ini kategorinya harus isolasi di rumah misalnya, oh ini masih bisa, ini rawat jalan, ini harus ditangani secara khusus misalnya seperti itu. Dilihatnya bagaimana Dok? Baik, kalau gejala ringan, sedang, berat, dan kritis itu dilihat dari gejala klinis dan juga nanti ada ikutan lagi parameter laboratorium. Kalau gejala ringan itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk isolasi mandiri. Sebaiknya isolasi terpusat, baik itu di safe house ataukah di rumah sakit lapangan. Atau kalau umpamanya isolasi mandiri itu harus di bawah pengawasan petugas kesehatan. Karena kita mencegah jangan sampai yang gejala ringan itu jatuh gejala sedang ataupun bahkan gejala berat dan kritis. Kayak gitu. Kemudian yang kita lihat adalah kalau gejala ringan itu gejala apapun, baik itu demam ataupun flu, kemudian juga nyeri badan dan sebagainya atau diare, tapi dia tidak menunjukkan suatu gambaran pneumonia. Dan saturasi oksigennya masih di atas 95. Saturasi oksigennya masih di atas 95 dalam udara ruangan. Dan pasti sekarang sudah banyak yang tahu gimana cara penggunaan saturasi oksigen secara mandiri dan juga pasti rata-rata sekarang banyak yang sudah punya saturasi atau pulse oximetry. Kemudian kalau gejala sedang itu sudah ada gambaran pneumonia, jadi dia harus rawat inap di rumah sakit dan saturasinya biasanya 93 sampai 95 atau lebih ke atas, tapi dia sudah ada pneumonia. Kemudian kalau gejala berat itu dia ada gejala pneumonia berat, kemudian dia saturasinya rendah kurang dari 93. Kalau kritis sudah ada gejala gagal nafas, akut respiratory distress syndrome, bahkan sepsis, shock sepsis ataupun sepsis atau shock sepsis itu suatu kondisi infeksi yang sangat berat dan bahkan gagal organ. Oke. Nah, Dok, mungkin sekarang kalau kita bisa lihat ini kan kondisi level di Kota Malang ini kan sempat menurun, kemudian balik lagi di level 3 seperti itu. Sejauh ini di lapangan, dokter melihat seperti apa sih? Kalau saya melihat kan sekarang mal sudah mulai dibuka, sekolah sudah mulai tatap muka seperti itu. Kemudian untuk tingkat COVID sendiri, ini apakah masih sama seperti itu atau banyak penurunan atau bagaimana melihat kondisi di lapangan saat ini? Ya, kalau kondisi saat ini yang penting adalah tetap kita harus waspada. Protokol kesehatan harus kita jalankan secara ketat. Jangan sampai kita seperti gelombang kedua yang kemarin. Kita belajar dari gelombang kedua kemarin. Jangan sampai nanti muncul gelombang ketiga. Ini yang harus kita waspadai karena disinyalir dari ahli kalau umpamanya prokes kita tidak bagus, kita aktivitas sudah seperti mulai seperti biasa lagi, tapi prokes tidak dijaga secara ketat, maka kemungkinan gelombang ketiga itu akan muncul karena penularan seperti kita ketahui secara jelas dia lewat droplet dan juga inhalasi, bahkan disinyalir lewat airborne infection yang bisa menyebar ke mana-mana dan juga dia penularan lewat kontak, istilahnya hal-hal yang dipegang oleh pasien, kemudian kita pegang, kemudian kita megang mukosa, maka dia akan menularkan ke kita dan itu sangat mudah sekali. Penyakit infeksi yang sangat mudah menular kayak gitu. Kita nggak boleh sembrono di hal tersebut. Kemudian yang kedua
antibodi seseorang itu ada limitasinya, berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain. Kalau umpamanya sel memori pertahanan tubuh kita mengenali sampai lama seumur hidup kalau kita pernah terinfeksi. Tapi kalau yang ini antibodi kita tidak bisa bertahan lama. Termasuk vaksinasi pun juga orang yang telah divaksinasi nanti titer antibodinya juga akan turun. Sehingga kita benar-benar harus menjaga kondisi prokes yang paling utama. Bukan berarti kita sudah vaksin bebas-bebas kayak gitu. Karena kan masuk ke mall, masuk kemana-mana kan syaratnya harus vaksin kan. Ya, kadang kan orang akhirnya pilih gampang kan dok, saya sudah divaksin, saya nggak mungkin terpapar, saya nggak mungkin, kan biasanya ada seperti itu nggak dok? Ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita sudah divaksin atau sudah pernah terinfeksi, kita akan kebal. Kayak gitu. Jadi itu yang harus dicamkan. Baik. Oke, saya akan kembali ke Dokter Novina nih dok. Seperti tadi yang Dokter Ungki bilang mengenai isolasi mandiri, kemudian dirawat di rumah sakit dengan tindakan khusus atau dan lain sebagainya. Ini ketika ibu hamil nih dok, terpapar virus COVID, ini apakah harus ke rumah sakit seperti itu, atau mungkin cukup isolasi mandiri ketika mungkin dengan kasus yang OTG, misalnya seperti itu. Bagaimana dokter? Sebenarnya sama sih seperti pada kasus populasi umum gitu. Jadi kalau sebaiknya tetap dalam pengawasan. Cuman kan waktu ledakan kemarin isoter pun tidak mampu menangani ledakan pasien segitu rupa ya, sehingga memang kita akhirnya mau nggak mau memang teman-teman yang di puskesmas nih garda depannya. Jadi bahwa pasien-pasien saya yang mengalami OTG sih rata-rata memang kalau ibu hamil ini akan diisolasi mandiri di rumah dalam pengawasan petugas puskesmas memang. Gitu. Jadi cuman memang sebaiknya dipastikan sih bahwa tempat isolasi mandirinya memang sesuai, artinya tidak juga membahayakan lingkungannya. Nah ini yang kadang-kadang susah. Cuman kalau kemarin isoter kita pun nggak ngatasin. Ya mau nggak mau kita memilih yang terbaik dari yang terburuk dong jadinya. Sehingga memang saat ledakan itu memang petugas puskesmasnya luar biasa dedikasinya. Baik. Yang untuk persalinan kan juga kita mengandalkan mereka untuk ini, karena nggak mungkin kan ujuk-ujuk pasiennya langsung datang ke rumah sakit untuk bersalin kalau sudah ada tanda-tanda persalinan, nggak mungkin. Jadi memang akan dirujuk di rumah sakit rujukan yang khusus COVID, dan itu memang akhirnya jadi jatahnya petugas puskesmas untuk nganter dan menggotong-gotong ibu hamil untuk ke sana tuh ya akhirnya petugas puskesmas, jadi ya jempol banget lah. Ini luar biasa dedikasi tinggi untuk para kesehatan ya, para dokter kemudian nakes seperti itu. Nah dok, sebenarnya prosedur untuk melahirkan sendiri, apakah seseorang itu memang ketika akan melahirkan harus melalui proses uji swab misalnya seperti itu, atau seperti apa sih dok selama ini di tengah pandemi ini? Jadi sebenarnya sama juga sih seperti semua pasien yang akan masuk rumah sakit. Jadi persyaratannya sama, bahwa minimal swab antigen kalau sekarang. Kalau dulu zaman-zaman awal sih masih swab antibody aja. Untuk saat ini kita sudah pakai rapid antigen, atau apabila memang kita mencurigai misalnya rapid antigennya negatif, tapi kita mencurigai gejala-gejala klinis yang menuju ke sana, tetap kita akan melakukan swab PCR. Jadi nunggu dong, ya. Tapi bagaimanapun kita menunggu kalau itu memungkinkan. Kalau kayak ibu hamil kadang-kadang kita situ mbak, harus saat ini udah buka 3, udah buka 4, gitu kan nggak bisa ya kalau kita nunggu. Jadi memang kalau seperti itu pada saat ternyata swab antigennya positif, mau tidak mau kita akan merujuk beliau pada rumah sakit yang memang menangani COVID, dan di sana biasanya akan dilakukan PCR. Tapi sebelum terbukti, kita tetap akan dilakukan sebagai pasien COVID. Iya. Memang. Dan biasanya kalau seperti itu proses persalinannya apakah tetap normal atau sesar begitu dok? Sebenarnya kalau dari guidelines itu tetap sesuai dengan indikasi obstetri. Hanya untuk saat ini ruangan kami rata-rata yang walaupun di rumah sakit rujukan sekalipun memang sangat terbatas untuk melakukan persalinan normal pada ibu dengan COVID. Kalau Mbak Citra udah pernah bersalin belum ya? Sudah dok. Belum. Udah. Dan akan dok.
dan akan ya kalau yang akan ini enggak. Orang kalau bersalin tuh kan nggak mungkin mingkem ya Mbak. Iya benar. Ya, oke ya, ayo aja lah namanya sakit. Susah juga untuk diminta menggunakan masker pada saat bersalin. Ya benar. Nah, resikonya adalah apabila kita melakukan persalinan bukan pada ruangan dengan tekanan negatif dan yang lain-lain, resiko akan terpapar yang ada dalam ruangan tersebut. Sehingga sampai saat ini kami masih lebih memilih metode untuk sesar. Jadi itu bukan hanya iya kan kasihan ibunya, kasihan juga petugas kesehatannya. Benar sekali. Ini yang harus memang dijaga ya Dok ya, tidak hanya ibu hamil yang melahirkan, tapi juga di sekitarnya. Dok, mungkin pertanyaan terakhir saya nih, sebelum saya ke Dokter Ungki ya mengenai lahiran tadi yang sesar dan juga normal seperti itu, apakah diperkenankan menyusui Dok? Kalau kita tahu kan bahwa air susu ibu ini juga meningkatkan imunitas. Tapi apakah juga bisa berpengaruh misalnya akhirnya anaknya bisa tertular seperti itu Dok? Sebenarnya kalau dari rekom IDAI dan rekom kami tetap untuk menyusui, tapi tergantung kondisi ibunya. Nah, jadi kalau misalnya dia OTG boleh menyusui, prokesnya ketat banget, tapi cuci tangan sebelum misalnya mau pakai ASI perah, cuci tangan sebelum memerah, tetap pakai masker pada saat menyusui misalnya. Kalau pada kondisi sedang memang lebih disarankan untuk ASI perah. Karena khawatir adalah lingkungan. Apabila ibu batuk, dropletnya ke bayi dan bayi kan nggak mungkin pakai masker kan. Pada kondisi berat, ya orang buat napasnya aja susah, masa kita mau disuruh ASI jelas nggak mungkin kan. Jadi pada kondisi OTG, kemudian kondisi ringan sedang atau ya ringan sedang lah ya, itu masih diperbolehkan, tapi memang dengan protokol tertentu. Oke. Saya kan ke Dokter Ungki nih ya Dok ya. Ketika tadi sudah ternyata diperkenankan gitu ya untuk menyusui anaknya meskipun ibunya terpapar virus COVID seperti itu. Nah ini dari sudut pandang Dokter Ungki, bagaimana nih Dok pendapatnya? Ya, jadi untuk penyakit infeksi itu diharapkan yang pertama adalah jangan sampai menular ke yang lainnya, itu intinya. Ya, jadi makanya untuk manajemen COVID itu kan ada tracing, testing, dan treatment. Tracingnya seperti apa di lingkungan keluarga pasien tersebut, karena yang merawat bayi pasti bukan ibunya saja, pasti kan keluarga yang lain, suaminya, kemudian mbahnya, bahkan kan ya yang bahkan juga berisiko tinggi, juga harus hati-hati. Kemudian pada pasien kondisi sedang ke atas, rata-rata kita menggunakan berbagai macam obat yang saat ini walaupun sudah efektivitas dan juga efek samping dan sebagainya sudah dilakukan penelitian, tapi ada obat-obat tertentu yang memang tidak dibolehkan pada ibu hamil dan juga yang dia masih menyusui, karena obat tersebut bisa lewat ASI dan dokter saya kira sudah paham hal tersebut sehingga akan menghindari. Jadi kalau memang tidak bisa dihindari menggunakan obat tersebut, ya mungkin diganti formula yang lain atau bagaimana yang konsultasi dengan dokter anaknya. Kemudian untuk kondisi di rumah memang betul sama dokter Nina tadi bahwa ruangan itu benar-benar harus bagus. Petugas kesehatan terutama saya salut sekali ke puskesmas ya, mereka juga akan memantau lingkungan sekitarnya. Karena ruangan itu sangat penting, karena di situ ventilasi rumah harus bagus. Standarnya kalau memang secara hitung-hitungan itu ACH, Air Circulation Hours, dalam 1 jam itu harus 12 kali pergantian udara atau lebih, itu akan lebih bagus. Karena nanti virusnya itu akan terdilusi dan akan menyebar keluar dan di situ kena matahari akan mati. Tapi kalau terus di ruangan dia akan terus bertambah dan risiko menularkan akan semakin tinggi. Jadi petugas kesehatan pasti akan melihat lingkungannya bagus apa enggak kayak gitu. Selain itu juga lingkungan psikososialnya, tetangga-tetangganya bagaimana. Kadang-kadang ada stigma yang itu yang benar-benar harus kita jaga sekali kayak gitu. Dan kita benar-benar harus mengedukasi dan juga pendekatan secara khusus. Saya kira itu. Tapi kalau memang tidak bisa dilakukan, dimodifikasi dan sebagainya, ya sebaiknya dilakukan di pusat rujukan atau di terpadu tadi.
Benar. Saya setuju. Memang lingkungan itu adalah faktor yang mempengaruhi ya. Sebenarnya saya ingin ngobrol banyak ya, tapi saya sudah dikasih tanda udah harus selesai seperti itu. Mungkin ini yang terakhirnya, himbauan mungkin kalau saya melihat para dokter ini kan sangat luar biasa ya. Ketika saya aja yang orang awam seperti itu menggunakan masker, ini kan rasanya risih begitu ya. Saya nggak terbayang nih untuk jadi seorang dokter menggunakan APD lengkap gitu ya. Ketika saya bertemu dengan Dokter Novina pun juga seperti itu. Rasa panasnya itu juga, aduh, sudah luar biasa. Mungkin ini nih, apa himbauan kepada masyarakat supaya Kota Malang khususnya gitu ya, untuk paling tidak kita memutus mata rantai penularan virus COVID-19 ini. Mungkin ke Dokter Ungki dulu sebelum nanti saya ke Dokter Novina. Monggo Dok. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin ini kan temanya pahlawan COVID ya. Sebenarnya kita bukan pahlawan ya, tapi kita pejuang COVID ya. Semua masyarakat itu garda terdepannya adalah masyarakat. Yang utama itu yang mau ikut prokes, kemudian menjaga, ikut vaksin dan sebagainya, itu adalah sudah sebagai pejuang, dan saya kira itu belum semua itu pahlawan. Bukan nakes saja yang sebagai pejuang, tapi kita bersama berjuang untuk melawan pandemi ini, dan kita bisa sehat dan hidup kembali seperti normal. Amin. Baik. Oke, kalau untuk menurut Dokter Novina, monggo silakan Dok. Sama sebenarnya semua sudah diungkapkan Dokter Ungki. Jadi memang kita nih sebenarnya malah garda paling belakang ya Dok ya, yang nampani malahan. Sebenarnya garda terbanyak itu justru masyarakat. Semakin masyarakat taat prokes, semakin masyarakat mau berusaha untuk memprotek dirinya dari virus ini, sebenarnya harusnya kita bisa menang lawan COVID nih. Dan terutama untuk mungkin pesan, karena memang kami menangani ibu hamil, pesan yang utama adalah selain prokes, vaksin. Jangan khawatir, ibu hamil sudah diperbolehkan untuk vaksin, dan itu juga melalui penelitian yang tidak sedikit, tidak sebentar, dan sampai saat ini belum dibuktikan bahwa ada pengaruh buruk terhadap janin maupun luaran janin. Jadi pada saat persalinan atau pada pasca salin, sampai saat ini belum ada pengaruh buruk terhadap janin ibu maupun luarannya. Jadi pesan utama untuk saat ini buat ibu-ibu hamil, yuk vaksin yuk. Puskesmas sudah sangat memfasilitasi untuk vaksin ibu hamil ini, ID juga memfasilitasi. Jangan takut, segera vaksin, lindungi dirimu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak, tapi tetap menurut kami bahwa beliau-beliau ini atau dokter-dokter dan para nakes ini tetap garda terdepan dan pahlawan bagi kami. Sekali lagi saya mewakili masyarakat Kota Malang berterima kasih sebanyak-banyaknya Dok ya. Tak terbayangkan pakai APD, kemudian juga harus meninggalkan keluarga misalnya seperti itu untuk bertugas, ini juga sangat luar biasa. Sekali lagi Dokter Ungki terima kasih banyak, Dokter Novina juga terima kasih, sehat selalu Dok. Dan salam sehat dari kami. Oke, baik. Ya, dan demikianlah Sobat Mako obrolan Citra pagi hari ini bersama dengan Dr. Ungki Agustiawan dan juga Dr. Novina, yang pastinya semoga apa yang kita obrolkan pagi hari ini bisa bermanfaat gitu ya untuk masyarakat Kota Malang. Paling tidak pesan beliau tetap tadi ya, lakukan protokol kesehatan dan tingkatkan terus, kemudian juga jangan lupa untuk vaksin, itu yang paling penting. Oke, akhirnya saya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.